kelompok 11 BK Indralaya. Pada video kali ini akan membahas materi mengenai motivasi belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri Wulandari, rekan saya Rika Puspitasari, Dafa Fadila, dan Okta Pratiwi. Baiklah, selanjutnya langsung saja ke materi. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas materi poin yang pertama, yaitu mengenai definisi motivasi belajar. Menurut Sardiman, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar tersebut, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Kemudian demikian dalam belajar, prestasi siswa akan lebih baik bila siswa memiliki dorongan motivasi dari orang tua untuk lebih berhasil, lebih besar dalam diri siswa itu. Kemudian, sebab adanya kecenderungan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi mungkin akan gagal berprestasi karena kurang adanya motivasi dari orang tua tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai motivasi dalam belajar. Keberhasilan suatu proses belajar mengajar dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa. Perilaku atau tindakan yang ditunjukkan oleh seseorang dalam mencapai tujuan sangat bergantung pada motivasi yang ia miliki. Indikator kualitas pembelajaran salah satunya adalah adanya motivasi yang tinggi dari para peserta didik. Menurut Winarsi, ada 3 fungsi motivasi, yaitu yang pertama, mendorong seseorang untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan ke arah yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Adapun beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi dalam belajar, yaitu yang pertama, cita-cita dan aspirasi siswa. Yang kedua, kemampuan siswa. Yang ketiga, kondisi siswa. Dan yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Selanjutnya saya akan membahas materi berikutnya mengenai teknik membangkitkan motivasi belajar. 1. Gunakan metode dan kegiatan yang beragam, yaitu mencoba hal baru seperti membuat pembagian peran, debat, transfer pengetahuan secara singkat, diskusi, simulasi, studi kasus, presentasi dengan menggunakan audio visual, dan kerja kelompok kecil. 2. Jadikan siswa berperan aktif. Pada usia muda sebaiknya disinilah dengan melakukan kegiatan berkreasi, menulis, bertualangan, mendesain, menciptakan sesuatu, dan menyelesaikan suatu masalah. Jangan jadikan siswa peserta pasif. 3. Buatlah tugas yang menantang, namun realitas dengan sesuai. Proses belajar yang cocok dengan siswa dan yang dengan sesuai dengan minat mereka sehingga menarik karena mereka dapat melihat tujuan dari belajar. 4. Ciptakan suasana kelas yang kondusif, kelas yang aman, tidak membandingkan, dan cenderung mendukung siswa untuk berusaha dan belajar sesuai minat akan mendukung motivasi untuk belajar. 5. Berikan tugas secara profesional. Gunakan mekanisme nilai sepenuhnya dan cobalah untuk memberikan komentar atas hasil kerja siswa mulai dari kelebihan mereka dan kekurangan mereka. 6. Libatkan diri Anda untuk membantu siswa mencapai hasil. Arahkan siswa untuk membangkitkan kemampuan dalam proses belajar mengajar. 7. Berikan petunjuk pada para siswa agar sukses dalam belajar. Jangan biarkan siswa berjuang sendiri dalam belajar. Sampaikan pada mereka apa yang perlu dilakukan. Buatlah mereka yakin bahwa mereka bisa sukses dan bagaimana dengan cara pencapaiannya. 8. Hindari kompetensi antara pribadi. Kompetensi biasa menimbulkan kekhawatiran yang bisa berdampak buruk bagi proses pelajaran dan sebagai siswa akan cenderung. 9. Berikan masukan. Berikan masukan para siswa dalam mengerjakan tugas mereka. Gunakan kata-kata yang positif dan berikan komentar. Para siswa akan lebih termotivasi kepada kata-kata positif dibandingkan ungkapan yang negatif. Di sini saya Dafa Fadila akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Okta. Yang ke-10 yaitu hargai kesuksesan dan keteladanan. Hindari komentar negatif terhadap kelakuan buruk dan performa rendah yang ditujukan siswa. Akan lebih baik bila guru memberikan apresiasi bagi siswa yang menunjukkan kelakuan dan kinerja yang baik, ungkapan positif, dan dorongan sukses bagi siswa. Yang ke-11 yaitu antusias dalam mengajar. Antusiasme seorang guru dalam mengajar merupakan faktor yang penting untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa.
upayakan untuk selalu tampil baik, percaya diri, dan antusias di depan kelas. Yang ke-12 yaitu tentukan standar yang tinggi namun realistis. Bagi seluruh siswa, standar yang diharapkan oleh para guru terhadap siswanya memiliki dampak yang signifikan terhadap performa dan kepercayaan diri mereka. Bila Anda mengharapkan seluruh siswa untuk termotivasi, giat belajar, dan memiliki minat yang tinggi, mereka cenderung bertindak dan mengikuti kehendaknya mereka sendiri. Yang ke-13 yaitu pemberian penghargaan untuk memotivasi. Pemberian penghargaan seperti nilai, hadiah, mungkin relatif bagi sebagian siswa, biasanya bagi anak kecil. Namun metode ini harus digunakan secara hati-hati karena berpotensi menciptakan kompetisi. Namun demikian, penggunaan metode ini dapat melahirkan motivasi internal. Yang ke-14 yaitu ciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dalam kelas. Buatlah aktivitas yang melibatkan siswa yang dengan kawan-kawan mereka dalam satu kelas. Hal ini akan membagi pengetahuan, gagasan, dan penyelesaian tugas-tugas individu siswa dengan seluruh siswa di kelas tersebut. 15 yaitu hindari penggunaan ancaman. Jangan mengancam siswa dengan kekerasan, hukuman, ataupun nilai rendah. Bagi sebagian siswa, ancaman untuk memberikan nilai rendah mungkin efektif, namun hal tersebut bisa memicu mereka mengambil jalan pintas atau mencontek. 16 yaitu menghindari komentar buruk. Gunakanlah komentar yang positif dan perilaku yang baik. Banyak siswa yang percaya diri akan performa dan kemampuan mereka. Jangan membuat pernyataan yang negatif kepada para siswa di kelas berkaitan dengan perilaku dan kemampuan mereka. Ke-17 yaitu kenali minat siswa-siswa Anda. Para siswa mungkin akan berada dalam satu kelas, namun mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Pahami siswa, bagaimana tanggapan mereka terhadap materi, dan bagaimana minat, cita-cita, harapan, dan kekhawatiran mereka. Yang ke-18 yaitu peduli dengan siswa-siswa Anda. Para siswa akan menunjukkan minat dan motivasi pada guru yang memiliki perhatian. Perlihatkan bahwa Anda memandang para siswa sebagai layaknya manusia normal dan perhatikan bahwa mereka mendapatkan proses pembelajaran dan bukan hanya sekedar nilai. Karena hal tersebut tercermin pada kemampuan Anda sebagai seorang guru. Sekian dari saya, terima kasih.